Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhati Jagusti, nomor induk mahasiswa 2020-01054, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, di sini saya akan membahas tentang bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Yang kedua, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Ada 4 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap 2 hal, yakni perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren. Dalam mewujudkan rintisan pendidikan tersebut, Muhammadiyah mendirikan amal usaha seperti sekolah umum modern, madrasah atau pesantren modern, dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu bidang kesehatan. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah meletakkan perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat duafa. Hal tersebut terbukti dengan penyaluran dan pembagian zakat fitrah dan zakat mal kepada fakir miskin atau golongan lain yang berhak menerima. Yang kedua, pendirian panti asuhan, panti miskin hingga panti jompo. Yang ketiga, pendirian balai kesehatan, poliklinik, rumah sakit umum hingga rumah sakit ibu dan anak. Yang keempat, pendampingan terhadap masyarakat duafa agar bisa hidup mandiri. Nah, bidang yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi memiliki tujuan guna membimbing dan mendampingi masyarakat ke arah perbaikan dan pengembangan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ekonomi meliputi yang pertama, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yang kedua, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, yang ketiga koperasi, yang keempat biro perjalanan, dan lain-lain. Bidang keempat yaitu kaderisasi. Di bidang kaderisasi, Muhammadiyah mencoba untuk tetap mengepakkan sayapnya dengan berbagai macam jalan yang harus ditempuh. Program yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bidang kaderisasi meliputi yang pertama, peningkatan kualitas pengkaderan, yang kedua, melaksanakan program pengkaderan formal dan informal secara berkelanjutan, yang ketiga menyelenggarakan Baitul Arkam atau ajang penambah wawasan dan Darul Arkam atau sistem pengkaderan Muhammadiyah. Yang keempat, transformasi kader perjanjian dan pergenerasi. Yang kelima, sinergi building antar unit persyarikatan atau kaderisasi. Nah, pembahasan yang kedua yaitu revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Perlu diketahui, revitalisasi merupakan suatu bentuk proses atau cara dan perbuatan dalam menghidupkan kembali hal yang sebelumnya terberdaya. Sehingga konsep revitalisasi berarti menjadikan suatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Beberapa langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah dalam menguatkan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan Ahmad Muktamar dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan cara menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak. Nah, yang kedua,
mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah dengan mengedepankan uswah hasanah. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tajrih dan ijtihad yang menjadi salah satu acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan kian mengarah terhadap pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan dalam lingkup wilayah, daerah, cabang, dan rating. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan amal usaha Muhammadiyah. Dan yang ketujuh, mengembangkan model-model kegiatan atau aksi yang lebih sensitif dalam hal umat, masyarakat, dan dunia yang berkaitan dengan kemanusiaan secara konsisten. Yang kedelapan, menggerakkan seluruh potensi angkatan muda dan ortum organisasi otonom Muhammadiyah. Yang kesembilan, peningkatan berbagai macam arahan, bimbingan, dan panduan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan warga Muhammadiyah. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, menggerakkan kembali ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. Baiklah, itulah tadi penjelasan sedikit dari saya tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial part 2. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.